Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan berbahagia hari ini. Sebelum kalian belajar, jangan lupa berdoa terlebih dahulu ya. Anak-anak, pernahkah kalian berteriak di sebuah ruangan atau di tepi tebing? Kira-kira kenapa ya saat kita berteriak di sebuah ruangan atau di tepi tebing suara kita memantul? Peristiwa apa ya yang menyebabkan pemantulan bunyi? Ayo kita simak bersama materi kita hari ini, yaitu pemantulan dan penyerapan bunyi. Yang pertama, pemantulan bunyi. Bunyi dapat dipantulkan jika mengenai benda yang keras. Contoh benda-benda yang dapat memantulkan bunyi adalah kaca, dinding, dan logam. Nah, anak-anak, berdasarkan jenisnya, bunyi pantul dibedakan menjadi 3. Yang pertama, bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli. Kedua, ada gaung, dan ketiga, gema. Bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli yaitu bunyi pantul yang terdengar saat jarak antara sumber bunyi dan dinding pantul kurang dari 10 meter. Bunyi yang dipantulkan akan terdengar lebih nyaring. Suara di ruangan tertutup terdengar lebih keras daripada suara di ruangan terbuka. Hal ini terjadi karena di ruangan kecil bunyi asli dan bunyi pantul sampai ke telingamu hampir bersamaan, sehingga bunyi pantul akan memperkuat bunyi asli. Itulah anak-anak yang menyebabkan bunyi terdengar lebih keras. Sementara gaung adalah bunyi pantul yang terdengar bersamaan dengan bunyi asli, sehingga bunyi yang terdengar menjadi tidak jelas. Contohnya, ketika kalian berbicara di dalam gua atau gedung besar, dinding gua atau gedung akan memantulkan suaramu. Biasanya, selang waktu antara bunyi asli dan pantulannya sangat kecil, sehingga bunyi pantulan ini dapat mengganggu kejelasan bunyi asli. Nah, bunyi yang seperti ini dinamakan gaung atau kerdam. Sementara gema adalah bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asli. Anak-anak, gema bisa terjadi jika sumber bunyi dan dinding pemantulnya jaraknya jauh, lebih jauh daripada jarak sumber bunyi pemantul atau gaung. Misalnya, jika kita berteriak di atas bukit, suara kita seolah-olah ada yang mengikuti setelah selesai diucapkan. Hal ini terjadi karena bunyi yang datang ke permukaan bukit dan bunyi yang dipantulkannya memerlukan waktu untuk merambat. Itulah tadi anak-anak penjelasan mengenai pemantulan bunyi. Sekarang yang kedua adalah penyerapan bunyi. Anak-anak, bunyi dapat diserap jika mengenai benda lunak. Contohnya, benda-benda yang dapat menyerap bunyi adalah karpet, ada karet, kemudian busa, dan kertas. Untuk menghindari gaung
yang dapat mengganggu bunyi asli biasanya di dalam gedung atau aula besar dilapisi bahan peredam bunyi. Nah, bahan-bahan ini memiliki permukaan yang lunak atau empuk sehingga dapat menyerap bunyi. Anak-anak, bunyi pantul biasanya dimanfaatkan untuk mengukur kedalaman laut, mengetahui kedudukan kapal selam, dan mengetahui letak ikan-ikan di laut. Demikianlah anak-anak, materi kita tentang pemantulan dan penyerapan bunyi hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.